Berlatar belakang di dalam penjara, kisah akan berfokus kepada seorang napi yang bernama Wong Chul. Wong Chul dulunya adalah seorang bos geng terpaling disegani dan alasan ia dipenjara adalah karena telah melakukan tindakan kekerasan sampai menghabisi nyawa orang lain sehingga ia divonis hukuman 28 tahun penjara. Mendengar adanya suara keributan, Wong Chul langsung pergi ke TKP yang di situ sudah ada seorang napi baru yang bernama Yusung. Ia sedang berbuat onar yang karena sipir tidak mau melakukan apa-apa dan malah asik menonton kerusuhan tersebut. Wong Chul pun memutuskan turun tangan dan menghentikan si Yosung. Selesai dengan itu, Wong Chul mendapat kabar buruk dari bapak sipir penjara. Young Suk selaku orang yang sudah lama menggantikan perannya sebagai bos gangster telah ditemukan tewas dalam kondisi menggenaskan. Ia pun diberi izin untuk mengunjungi rumah duka selama 2 hari karena selama di penjara Wong Chul bersikap baik dan kooperatif. Di hari pertamanya di luar, Wong Chul tidak hanya pergi ke makam Yusuf, tetapi ia juga menemui teman lamanya yang merupakan mantan detektif yang bernama Oh Gutak. Mereka dulunya pernah satu tim dalam sebuah unit bentukan khusus bernama The Bad Guys yang anggotanya terdiri dari 4 orang, di mana pemerintah sengaja mempersatukan mereka yang dikenal kejam dan brutal untuk menangkap para kriminal kelas kakap. 뭐 물어볼 게 좀 있어서. 명숙 일 때문에 온 거면 번지수 잘못 찾았어. Tujuannya menemui Oh Gutak, Wong Chul ingin bertanya barangkali mengetahui sesuatu tentang kematian Young Suk. Namun karena Oh Gutak sudah lama tidak berdinas akibat penyakit kanker yang dideritanya, ia pun disarankan untuk menemui detektif lain bernama Hyung Hae yang kebetulan sedang menyelidiki kasus tersebut. Inilah sosok Myung Hae yang saat ini sedang dalam tugas mengawali bus berisi para tahanan yang akan dipindahkan ke sel penjara lain. Setelah teleponan dengan Wong Chul untuk membuat janji ketemuan, ia mendapatkan kabar buruk dari bus yang memberitahukan bahwa bahan bakar bus hampir habis sehingga mau tidak mau mereka harus mengganti rute perjalanan untuk mampir ke pom bensin terdekat. Saat melanjutkan perjalanan, masalah lain pun muncul yang kali ini ada sebuah truk dari lawan arah sengaja menabrak perbatasan jalan dan inilah yang terjadi. Entah siapa sebenarnya si pengemudi truk ini, yang jelas ia sengaja melakukan semua ini. Ia pun langsung menghampiri bus tersebut tepat saat para napi memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Bukan hanya para tahanan, seorang penipu kelas kakap yang bernama Jessica pun memutuskan untuk kabur. Ternyata alasan mengapa si pengemudi truk melakukan ini semua adalah untuk menjemput seorang napi yang bernama Sangsik. Entah ada hubungan apa di antara mereka, perkelahian pun sempat terjadi antara Yongsung dan si pengemudi truk. Karena rupanya Yongsung merupakan seorang polisi yang dipenjara akibat tidak sengaja melakukan pembunuhan saat menjalankan tugas. Saat sedang melaporkan kejadian ini melalui alat komunikasi, Yongsung nyaris celaka jika saja Myung Hae tidak menghentikan si pengemudi truk yang berniat untuk menghabisinya. Melihat Myung Hae ditikam, ia pun kembali terlibat perkelahian dengan si pengemudi truk dan sempat melihat tato di bagian leher sebelum akhirnya si pengemudi truk melarikan diri. Akibat kejadian itu, Myung Hae pun terbaring koma di rumah sakit. Wong Chul tidak punya pilihan lain kecuali harus menggali informasi dengan caranya sendiri. Ia pun mendatangi markas gangster seorang diri dan menghajar para anggota gangster tersebut untuk mencari tahu siapa bos mereka.
Alhasil diketahuilah jika Sang Sik merupakan ketua dari kelompok tersebut yang sebelumnya berada di bawah kepemimpinan Myung-soo. Menurut keterangan dari salah satu anggota, belum lama ini gengnya telah bergabung dengan geng lain dari timur. Namun ia tidak mengetahui apa-apa tentang kematian Myung-soo. Oh Gutak sendiri kini menemui Bapak Komisaris Kepolisian yang bernama Jung Hoop. Atas perintah Jung Hoop yang meminta bantuan untuk menangkap Sang Sik secepatnya, bukan karena berbahaya, melainkan sosok tersebut diketahui berperan sebagai bos figuran belaka, dan identitas penjahat yang sebenarnya belum diketahui. Mendengar hal itu, Oh Gutak pun menyarankan untuk mengaktifkan lagi kelompok Tebet Gas demi bisa mengatasi kasus rumit seperti ini. 복직부터 하시고 최대한 협조하겠습니다. Setelah sarannya telah disetujui, Oh Gutak pun langsung menemui Yosung untuk merekrutnya sebagai salah satu anggota. Bukan tanpa alasan, anggota lama Tebet Ghost memutuskan untuk tidak mengotori tangannya lagi. Dan karena latar belakang Yosung di masa lalu menurutnya cocok untuk misi ini, Oh Gutak menawarkan pengurangan masa hukuman penjara sehingga Yosung langsung tertarik dan menerima tawaran tersebut. 내가 어떤 새끼한테 받아야 될 빚이 좀 있거든. Berlokasi di sebuah gereja tua yang akan menjadi markas mereka, Wong Chul CS pun berkumpul di tempat itu untuk membahas misi kali ini, di mana Oh Gutak selaku ketua menjelaskan jika mereka tidak hanya harus menangkap Sang Sik, tetapi juga para napi berbahaya yang lain yang kabur tempo hari. Salah satunya adalah pria bernama Song Tae selaku pembunuh berantai yang telah menewaskan 18 orang hanya dalam kurun waktu 2 tahun. 제목으로 광무순이 도박 사이트 만들어서 Karena Jessica masuk dalam daftar buronan, Wong Chul jadi teringat dengan mantan anak buahnya yang diketahui dekat dengan si wanita itu. Sehingga tanpa buang waktu, mereka langsung berangkat untuk menemuinya saat itu juga. 야, 씨발 다 개코야? 아줌마. Pria ini bernama Chuljo, namun orang-orang biasa memanggilnya dengan sebutan Wong Chul. Sekian lama tidak bertemu, Chuljo dibuat panik saat bertemu lagi dengan Wong Chul yang asli. Karena ia menggunakan namanya tanpa izin untuk mengintimidasi orang lain, Wong Chul pun memberikan pelajaran. 아이씨 아까부터 잠깐. 아이씨, 너 여기 나간 손님들 거 다 계산하고. 예 알겠습니다. Karena Jessica kebetulan meminta bantuan Chuljo untuk dibuatkan paspor baru, Wong Chul CS pun bisa dengan mudah menemukan Jessica. Dan meski sempat melarikan diri, hal itu jelas percuma karena Yosung telah menunggunya di depan pintu keluar. 김노순이 오케이. Tak langsung membawa Jessica ke kantor polisi, Wong Chul CS justru membawanya ke markas lebih dulu untuk menawarkan kerjasama. Mereka membentukkan peran wanita tersebut, apalagi setelah mendengar bahwa Jessica sempat dekat dengan buronan bernama Chang Yin. Bahkan mengetahui lokasi kemungkinan besar di mana buronan itu berada. 우리 노순이 얘기 한번 들어볼까? 노순이 아니라니까. Di malam harinya, karena Chang Yin jelas tidak bisa diketemui secara langsung, Jessica pun menemui seorang wanita yang merupakan pacar Chang Yin untuk meminta bantuan. Di sana, Jessica menjelaskan jika kakaknya mantan kekasih Chang Yin di masa lalu dan mengingatkan wanita itu bahwa kini dia sedang dimanfaatkan oleh Chang Yin untuk numpang hidup serta bersembunyi dari kejaran polisi. 친 언니가 그 새끼 피해자라니까? Si wanita saat ini kebetulan akan mengantarkan makanan kepada Chang Yin. Hal itu membuat Jessica dan yang lain mengetahui pasti di mana keberadaan buronan tersebut. Yang mesti si wanita membocorkan terkait pertemuannya barusan dengan Jessica itu bukanlah suatu masalah karena Wong Chul CS sudah bersiap di posisi masing-masing untuk mengantisipasi hal tersebut. Meski sudah dalam posisi terpojok, Chang Yin menolak untuk menyerah dan kini mengancam akan menghabisi si wanita yang malah menghampirinya. Dikira cara itu akan berhasil, nampaknya tetap percuma karena si wanita sebelumnya telah dibekali semprotan cabai sehingga
Saat akan membawa Changmin, datanglah tim kepolisian lain yang dipimpin oleh pria bernama Do Chul yang mengambil alih tahanan tersebut untuk diinterogasi olehnya. Di waktu yang sama, penyakit kanker yang diderita Oh Gutak pun kambuh sehingga Wong Chul CS langsung membawanya ke rumah sakit. 과장님, 왜? Akibat penyakit itu, Oh Gutak tidak bisa lagi melanjutkan misi akibat kondisinya yang semakin melemah. Yang karena Wong Chul kini juga menghilang entah kemana, hal itu membuat Yosung kesal karena menganggap Wong Chul telah menyerah. Namun Oh Gutak memberitahunya jika hal itu mustahil terjadi karena Wong Chul merupakan tipe orang yang ambisius dalam memberantas kejahatan sebagai penebusan dosa atas kejahatannya di masa lalu. 사람답게 살 준비가 되어 있는 놈이야. 기회가 없어서 그렇지. Wong Chul sendiri kini menemui mantan anak buahnya yang bernama Chon Ho untuk menanyakan terkait siapa sebenarnya bos gangster pusat yang baru. Namun karena Chon Ho mengaku belum tahu karena baru sekali bertemu dengan sosok misterius itu, Wong Chul pun hanya mendapat sedikit informasi tentang markasnya yang kini berlokasi di dekat sebuah pelabuhan. 인천항 부근인 걸로 있습니다. Pembicaraan pun harus terhenti karena anak buah Chon Ho datang ke sana. Setelah Wong Chul menghajar mereka semua, ia terpaksa membiarkan Chon Ho melarikan diri karena Yosung dan Jessica datang ke sana untuk menjemputnya. Bukannya pergi ke markas, Wong Chul justru dibawa ke kantor kepolisian untuk menemui Changmin. Bukan tanpa alasan, tugas utama mereka adalah menangkap kembali para narapidana yang melarikan diri. Dan Changmin merupakan satu-satunya harapan untuk menggali informasi terkait keberadaan Sang-sik sekarang. 내가 그걸 왜 말해야 되는데요? 진짜 말 안 할 거지? Setelah diancam oleh Jessica, Changmin akhirnya mau memberitahu mereka bahwa pada saat melakukan pelarian, banyak napi yang kembali tertangkap oleh polisi dan Sang-sik mungkin adalah salah satu di antaranya. Di tempat lain, Song Tae, si pembunuh berantai kini masih berkeliaran dan menghampiri dua orang polisi yang kebetulan sedang melakukan patroli. Alasan menemui petugas adalah untuk bertanya siapa tahu mereka mengetahui alamat tempat tinggal istrinya. Mendengar bahwa Song Tae berniat menghabisi istrinya sendiri, salah satu polisi pun langsung keluar dari dalam mobil untuk mengamankannya. Akan tetapi, 그냥 죽일 거라고 내가. 아니 이 사람이 진짜. Song Tae pun menghabisi kedua polisi itu dengan cara yang sangat brutal. Di sini Song Tae rupanya tidak sendirian. Ia ditemani oleh Sang-sik yang dipaksa untuk tetap berada di dekatnya karena Sang-sik dulu pernah menolong Song Tae. 신혼조의 바람. Kembali pada Wong Chul CS, mereka saat ini menemui istri Song Tae untuk memperingatkannya terkait suaminya yang masih berkeliaran. Namun karena si istri menolak diajak ke tempat yang aman, Wong Chul dan Yusung pun langsung memutuskan untuk pergi ke kantor polisi karena Jung Yup memintanya untuk segera ke sana. Alasan Jung Hoop memanggil mereka karena aksi pembunuhan yang dilakukan Song Tae barusan rupanya terekam jelas oleh sebuah kamera yang berada dalam mobil petugas. Saat mengecek rekaman dengan teliti, Yosung menemukan Sang-sik juga ada di lokasi tersebut. Yang berarti kedua narapidana itu kini berada di lokasi yang sama. Yusung juga mendapat kabar bahwa istrinya Song Tae pergi ke suatu tempat sehingga mereka langsung bergegas untuk menyusulnya. Celakalah wanita ini karena tidak mendengarkan nasihat dari Wong Chul CS. Kini ia pun harus bertemu suaminya yang merupakan pembunuh berantai. Di waktu yang sama, Wong Chul baru saja tiba di lokasi dan meminta Yusung dan Jessica untuk memeriksa situasi di dalam. 정신 좀 들어? Saat memeriksa, fokus Yosung seketika teralihkan saat melihat ada seseorang pria yang mencurigakan. Sadar jika pria itu adalah Sang-sik, ia pun langsung melakukan pengejaran saat itu juga. Jessica sendiri kini tetap fokus mencari keberadaan istrinya Song Tae hingga ia berhasil menemukan keberadaannya di dalam salah satu ruangan yang karena pintunya tidak bisa dibuka, ia pun menghubungi Wang Chul untuk segera datang dan ketika Wang Chul tiba, 비켜.
Song Tae pun berhasil ditangkap, bahkan Sang Sik yang tadi melarikan diri berhasil tertangkap oleh Yusung. Setelah menyerahkan Song Tae ke kantor polisi, mereka langsung membawa Sang Sik ke markas untuk diinterogasi terkait siapa bos geng pusat sebenarnya. 나와. 일로 와봐. Di sini Sang Sik pun jujur mengatakan semua yang diketahuinya tentang bos geng pusat yang baru, yang ternyata adalah seorang bos Yakuza yang bernama Yoshihara. 5 tahun yang lalu ia ditawari kekuasaan jika bersedia kerjasama untuk menjalankan bisnis, yang tentu saja hal itu membuatnya sangat tertarik. 갖고 있던 엄청난 자금력으로. 아오이 매국노 새끼. 씨. 그래, 말로 해라 말로. Sang Sik pun menceritakan bahwa ia pernah diajak ke gudang rahasia milik Yoshihara dan menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan, bukan hanya mengelola bisnis narkoboy. Yoshihara juga menjalankan bisnis penjualan organ manusia yang pada akhirnya menjadikan Sang Sik berubah pikiran dan memutuskan untuk berkhianat. 일반 약하고는 구별이 안 가는 듣도 보도 못한 물건을 만들기 시작했다. Dari sini diketahuilah bahwa tragedi penabrakan truk waktu itu adalah perbuatan Yakuza yang tujuannya untuk menyingkirkan Sang Sik, karena Sang Sik tidak hanya berkhianat tetapi ia juga memiliki buku berisi daftar tempat yang merupakan penenadah barang narkoboy si Yakuza. Namun tepat ketika buku itu diserahkan pada Wong Chul, Jung Hyup seketika datang ke sana karena ternyata Jung Hyup selama ini telah bersekongkol dengan Yakuza untuk mendapatkan buku tersebut. 실력들이 좋아. 어? Alhasil Wong Chul CS pada akhirnya harus kehilangan Sang Sik dan buku tersebut. Bukan itu saja, mereka bahkan diikat pada tiang dengan api yang perlahan mulai melahap seisi markas. Karena tak ingin mati di sana, Wong Chul pun meminta mereka untuk mempersiapkan diri, dan inilah yang Wong Chul lakukan. 다른 방법 있을 것 같아. Ya, karena badan gempal dan kekuatan besarnya, Wong Chul akhirnya berhasil merobohkan tiang tersebut dan mereka langsung mencari jalan keluar. Sedangkan di luar, Oh Gutak rupanya sudah keluar dari rumah sakit dan ia pun langsung menerobos para penjaga. Setelah kejadian itu, pihak kepolisian pun datang ke sana dan mengamankan para pihak yang terlibat. Wong Chul CS akhirnya kembali berkumpul. Mereka ditemui oleh Do Chul yang kali ini tidak berniat mengambil alih misi dan justru memberikan informasi terkait lokasi markas Yakuza, karena memang sedari awal mereka seharusnya saling mendukung. 그런 거냐? 그런 거지. 아니 그래서 이제 어떻게 하실 거예요? 어떡하긴 뭘 어떡해. 그 야쿠자 새끼 잡으러 가야지. Karena pihak kepolisian harus memiliki izin resmi sebelum melakukan penggerebekan, Wong Chul CS akan pergi ke markas Yakuza lebih dulu, sedangkan Do Chul akan menyusulnya. Karena jika dibiarkan terlalu lama, takutnya narkoboy si Yakuza akan mulai diedarkan. Berlokasi di sebuah pabrik boneka yang aslinya adalah markas Yakuza, kita pun akan diperlihatkan pada Sang Sik yang kini sedang dihajar habis-habisan hingga tewas. Bahkan Jung Hyuk pun dikhianati dan dicekoki barang haram oleh si Yakuza untuk membuatnya mati akibat overdosis. 警察の刑務官が薬を飲んで勝手にしでかしたことにしよう。 Sesampainya di lokasi tujuan, Wong Chul tidak langsung menyergap, akan tetapi menunggu teman lamanya yang dijuluki sebagai Goblin untuk beraksi menghadapi para penjaga yang ada di pintu gerbang. Beres dengan penjaga yang ada di luar, Wong Chul CS pun langsung masuk ke dalam pabrik dan harus menghadapi puluhan Yakuza yang mulai berdatangan. Sementara Yosung dan Oh Gutak naik duluan, Wong Chul dan si Goblin masih sibuk menghadapi para keroco. Ia pun menyerahkan sisangannya pada si Goblin, sedangkan ia akan menyusul Oh Gutak. Dengan badan gempanya, Wong Chul pun berhasil menumbangkan puluhan penjaga dengan solo versus sekuat. Melihat kejadian itu, Yoshihara memutuskan untuk kabur ke negara asalnya dan membiarkan ajudan terbaiknya untuk mengulur waktu sampai helikopter tiba untuk menjemput mereka.
Meski sedang terpojok, Yosung menolak bantuan Wong Chul dan menyuruh Wong Chul untuk mengejar Yoshihara. Sesampainya di atas gedung, Wong Chul harus berhadapan dengan para pengawal elit milik Yoshihara. Tersisa Yoshihara seorang diri, Wong Chul dibuat kewalahan oleh lawannya tersebut. Akan tetapi dengan tekad yang kuat dan dendam membara akibat kematian sahabatnya, Wong Chul pun bangkit dan melakukan epic comeback. Setelah Yoshihara tumbang, Wong Chul CS pun berhasil menangani kasus ini. Dan seperti biasa, pihak kepolisian pun datang terlambat. Dan karena keberhasilan misi ini, Wong Chul CS akhirnya dapat menjalani kehidupan normal dengan status yang baru. Dan akan selalu siap beraksi kembali jika ada panggilan untuk membasmi kejahatan.